Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi dengan saya Nur Insani Rolowisi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 39 Maluku Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sudah jelas ya bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam menyampaikan materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal, penugasan dan asesmen yang saya berikan dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang telah saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Selain itu, seringkali saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran saya selalu hanya berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher centered learning yang pada akhirnya saya sering merasa lelah sendiri karena belum menggunakan metode mengajar yang bervariatif dan menggunakan metode student centered learning. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya adalah lebih ke ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat di setiap semesternya. Saya pun hanya meminta peserta didik saya untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana caranya agar materi tersebut dapat dipahami dengan seutuhnya. Sehingga saya pun sering gagal dan mengeluh jika banyak siswa tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau asesmen. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya, antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Usaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar mereka. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.